Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Azukni Official. Kali ini kita akan membahas tentang Islam itu bersih, bersih itu Islam. Praktek hidup bersih telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak dulu. Dalam berbagai kitab hadis ditemukan perintah Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk selalu mencuci tangan, mandi, sikat gigi, serta menjaga kebersihan pakaian dan tempat tinggal. Tak aneh jika dikatakan kebersihan adalah bagian integral dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 108. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, Tuhuru satrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Kombinasi antara perintah agama dan perkembangan ilmu kimia membuahkan salah satu penemuan penting bagi kehidupan manusia modern. Sabun batang. Temuan ilmuwan muslim asal Persia, Al-Razi itu memungkinkan penggunanya untuk membersihkan diri sekaligus membersihkan tubuhnya. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dari sabun-sabun yang ada sebelumnya, yang berbau busuk dan justru dihindari. Dalam bukunya Science and Technology Islam, A.Y. Al-Hasan menjelaskan bahwa di abad pertengahan, beberapa kota Islam seperti Nablus, Palestina, Damaskus, Suriah, Aleppo, Suriah, dan Sarmin menjadi sentra industri sabun dan mengekspor ke banyak tempat hingga Eropa. Bahan dasar sabun saat itu terbuat dari nabati, seperti minyak zaitun serta minyak aroma. Formula utama pembuatan sabun tak banyak berubah, hanya bahan kimia sintetis yang kini menggantikan beberapa komponen dasar. Selain sabun batang, dikenal pula jenis sabun cair atau sabun khusus lainnya. Pada masa itu sudah tercipta sabun khusus untuk pencukur kumis dan jenggot. Harga sabun pada tahun 891 Masehi berkisar 3 dirham atau koin perak, atau setara 0,3 dirham dinar koin emas. Resep pembuatan sabun di dunia Islam juga ditulis seorang dokter terkemuka dari Andalusia, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi alias Abul Qasis 936 sampai 1013 Masehi. Ahli medis ini memaparkan tata cara pembuatan sabun dalam kitabnya yang monumental Al-Tasrif. Al-Tasrif merupakan ensiklopedia kedokteran yang terdiri atas 30 volume, dan di volume ke-19 Al-Zahrawi membahas penemuan maupun idenya terkait deodoran, krim tangan, hingga pewangi pakaian. Kitab Al-Tasrif telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan sebagai buku referensi utama di sejumlah universitas Eropa terkemuka. Era ini juga menyaksikan penyebaran penggunaan sabun di wilayah-wilayah Islam, dan para ilmuwan Islam terus bereksperimen dengan menambahkan jeruk nipis, dan tim untuk menciptakan ragam sabun dengan wangi yang sesuai selera. Teknologi pembuatan sabun tidak banyak berubah hingga tahun 1916, ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua berkecamuk. Terjadi kekurangan pasokan lemak dan minyak hewani dan nabati yang digunakan dalam pembuatan sabun. Para ahli kimia pun memutar otak dan akhirnya menggunakan bahan mentah lain yang disintesis menjadi bahan kimia dengan sifat serupa dengan sabun. Inilah yang sekarang dikenal sebagai deterjen. Seperti sabun, deterjen pun diciptakan untuk membersihkan noda secara efektif, menjaga warna pakaian, dan sekaligus membuat pakaian menjadi wangi. Nah, sebagai manusia yang hidup di zaman modern, tidaklah sulit bagi kita untuk tetap menjaga kebersihan. Dengan adanya sabun dan deterjen, kita bisa terus menjaga kebersihan badan dan pakaian kita. Sebagai muslim, kita pun bangga bahwa sejatinya sabun dan turunannya, deterjen, adalah salah satu inovasi besar dari peradaban Islam. Mengapa dikatakan inovasi besar? Pasalnya, sabun dan deterjen mampu membunuh dan mengurangi kuman yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan karenanya, ada berjuta-juta manusia yang hidupnya terselamatkan. Maka tak aneh bila agama Islam memandang kebersihan sebagai suatu hal yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri dan bernilai ibadah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.